Selamat pagi, kami dari kelompok Naluri akan menjelaskan mengenai AFL kami. Yang pertama ada company profile. Wuling adalah sebuah merek kendaraan asal Liuzhou, Guangxi, Tiongkok. Merek ini dijalankan oleh perusahaan Liuzhou Wuling Automobile Industry, sebuah perusahaan patungan oleh Wuling Group dan Dragon Hill Holding Limited. Wuling Motors memproduksi kendaraan seperti mobil MPV, mesin kendaraan, dan suku cadang kendaraan. Wuling Motor berdiri pada tanggal 11 November 1982. Merek mobil jenis MPV tersebut dijalankan oleh perusahaan SAIC Wuling Automobile dan merupakan perusahaan patungan oleh SAIC Motor dan General Motor. Di Indonesia, Wuling Motor mendapatkan izin pendirian pabrik di kawasan Delta Mas, Kabupaten Bekasi pada tahun 2015 selama 2 tahun. Kemudian pada 22 Mei 2017, merek mobil ini meluncurkan seri kendaraan perdananya yaitu Wuling Convero dengan jenis kendaraan mobil MPV. Pada tanggal 8 Februari 2018, Wuling Motor meluncurkan jenis kendaraan keduanya yaitu medium MPV yang diberi nama Wuling Cortez. Next. Berikutnya ada empati. Yang pertama itu problem. Masalah utama yang harus diperbaiki oleh Wuling bagaimana mengubah persepsi masyarakat akan kualitas produk, daya tahan produk, dan penyebaran bengkel-bengkel resmi. Yang kedua, adanya penurunan penjualan dan keputusan pembelian Wuling Motors. Yang ketiga, Wuling harus memiliki kapabilitas tinggi untuk mampu bersaing pada perusahaan otomotif di Indonesia yang sudah terlebih dahulu terjun. Terus untuk kondisi industrinya sekarang itu persaingan sangat ketat, terus adanya monopoli brand tertentu, lalu loyalitas masyarakat yang tinggi terhadap suatu brand, isu kenaikan BBM, dan adanya pajak progresif. Terus untuk masalah industrinya, brand image yang kuat oleh kompetitor tertentu, terus ketergantungan dengan supplier, pengembangan teknologi yang terbatas, bahan bakar minyak yang semakin menipis, lalu adanya concern mengenai polusi udara. Lalu untuk masalah perusahaan, ya yang pertama itu ada membawa inovasi mobil bertenaga listrik. Yang kedua, masyarakat tidak familiar dengan brand Wuling. Yang ketiga, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap brand dari China. Lalu harus bersaing dengan brand-brand lainnya yang sudah lebih unggul dulu. Dan yang terakhir, tidak mudah bagi masyarakat mengganti mobilnya. Next. Lalu untuk problem definition, yang pertama itu ada brand awareness. Wuling itu harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan brand awareness perusahaannya. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu diterima oleh masyarakat Indonesia. Brand awareness dapat dilakukan dengan cara mengenalkan produk, mengikuti pameran secara aktif, dan juga menciptakan differentiation value yang mampu membedakan Wuling dari perusahaan-perusahaan otomotif lainnya. Tujuan dilakukannya brand awareness adalah agar perusahaan dapat melakukan penjualan secara lebih maksimal dan pengenalan teknologi electric value menjadi lebih baik. Lalu problem definition selanjutnya adalah strategic promotion. Berdasarkan penjabaran dari 45 yang dilakukan tadi, untuk melakukan penjualan secara lebih maksimal, Wuling harus secara gencar melakukan promosi. Hal ini untuk meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pembelian produk. Promosi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintahan maupun bank di Indonesia untuk memudahkan pelanggan untuk membeli mobil di perusahaan Wuling. Selain itu, perusahaan dapat menawarkan dealing tukar tambah mobil dengan pelanggan yang akan mengarahkan pelanggan untuk melakukan penjualan mobil mereka dan beralih menggunakan Wuling. Next. Lalu selanjutnya ada produk differentiation dan value. Saat ini Wuling memiliki produk differentiation dan value di mana perusahaan mampu menciptakan produk mobil listrik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain serupa yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia. Hanya bisa menggait customer segmen tertentu saja. Kedepannya Wuling harus melakukan lebih banyak riset secara mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi industri otomotif di Indonesia. Dengan hal ini, Wuling mampu memperluas target market yang mereka miliki serta memperkuat value bisnis di Indonesia. Next. Nah, melalui problem definition yang kami temukan, kelompok kami ini memiliki ide untuk meningkatkan
performa dari Wuling Blast. Nah, dari itu kami punya ide untuk membuat Wuling Blast Eco Green Cafe, di mana kami itu menyediakan Eco Green Cafe untuk para customer Wuling untuk sekedar menunggu dan menjadikan tempat tersebut itu sebagai workspace bagi pelanggan Wuling yang melakukan service maintenance di Wuling Blast. Nah, di sana sendiri konsepnya itu akan fokus pada Eco Green untuk mendukung konsep dari Wuling REV yang sendiri yang menggunakan listrik dan ramah untuk lingkungan ini. Dan nantinya kafe ini juga akan menggunakan packaging yang eco-green, dapat didaur ulang, dan juga konsepnya interiornya sendiri itu akan menggunakan bahan daur ulang dan menggunakan konsep urban furniture system yang fleksibel dan bisa dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan, dan juga bahan dasarnya sendiri dari bahan yang daur ulang. Next. Nah, selanjutnya sendiri kami juga akan mengadakan event untuk Wuling yang sendiri, di mana itu bernama Wuling Garden yang akan diadakan di Rustic Market, di mana di sini kami akan mengadakan test drive secara langsung dengan menggunakan Wuling REV. Di sana kami juga selain menggunakan tempat tersebut untuk test drive, kami juga menggunakan kesempatan ini untuk mengajak para keluarga semua. Jadi target pasarnya itu seorang keluarga untuk melakukan wisata juga bisa bersuah foto di sana dan sekaligus melihat pemandangan dan menikmati test drive secara langsung dan lebih menarik lagi. Next. Ini adalah hasil tes kita yang dilakukan oleh 26 orang. Ya, untuk kesimpulannya sendiri dari tes yang kita lakukan melalui 26 orang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran Wuling Eco Green Cafe ini disukai atau membuat masyarakat itu tertarik. Mereka mengatakan mereka bisa menjadi lebih bersantai di kafe tersebut, juga ada yang tertolong dengan merasa lebih nyaman sehingga bisa menggunakan kafe tersebut sebagai alternatif untuk bekerja, sekaligus menunggu mobil mereka selesai di maintenance. Dan tentu hal ini juga dapat memecahkan masalah bagi showroom Wuling Place. Selain itu juga adanya event Wuling Garden ini, dengan adanya test drive mobil Wuling REV dengan 26 responden, kita banyak mengatakan bahwa mereka itu tertarik memiliki dengan berbagai macam alasan. Sebagian besar mereka tertarik itu dengan konsep test drive dan penjualan mobil yang bertema dengan garden sangat jarang dan belum ada di kota Surabaya. Sehingga mereka tertarik untuk datang ke event tersebut untuk berwisata dan sekaligus melakukan test drive Wuling REV. Sekian dan terima kasih.